Orang-orang yang cerdas bereaksi seperti ini ketika berhadapan dengan orang yang sombong. Kesombongan adalah sesuatu yang kita semua temui cepat atau lambat. Tetapi cara kita bereaksi dapat membuat perbedaan. Bagaimana Anda menangani orang yang sombong dalam hidup Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Kami akan senang membaca pengalaman dan sudut pandang Anda. Sekarang, mari kita jelajahi bersama bagaimana orang cerdas menghadapi situasi seperti ini. Kesombongan adalah topeng, sebuah perisai yang dikenakan beberapa orang untuk menyembunyikan ketidakamanan yang mendalam atau untuk menegaskan rasa superioritas mereka atas orang lain. Memahami akar dari perilaku ini adalah langkah pertama agar tidak terjebak dalam dinamika yang merusak. Seringkali, orang yang sombong bukanlah seseorang yang benar-benar kuat, melainkan seseorang yang terus-menerus perlu menegaskan nilai dirinya, seringkali dengan merendahkan orang lain. Ketika kita bertemu seseorang yang sombong, reaksi yang paling umum adalah merasa tersinggung, kesal, atau bahkan ingin membalas dengan nada yang sama. Namun, orang yang benar-benar cerdas tahu bahwa bereaksi secara impulsif adalah persis apa yang diinginkan oleh orang sombong. Mereka ingin memprovokasi, membuktikan dominasi mereka, dan mendapatkan perhatian. Kesombongan adalah mekanisme pertahanan, strategi yang digunakan oleh beberapa orang untuk menghindari menghadapi kelemahan mereka sendiri. Mereka yang tampak terlalu percaya diri, sebenarnya sering menyembunyikan kerapuhan batin. Bisa jadi seseorang yang jauh di dalam hatinya, takut tidak cukup baik. Dan untuk menutupi ketakutan ini, mereka membangun benteng berupa kesombongan dan superioritas. Orang semacam ini perlu terus-menerus mendapatkan pengakuan dan takut akan penilaian orang lain, meskipun mereka tidak akan pernah mengakuinya. Jika kita menganalisis kesombongan dengan lebih objektif, kita dapat menyadari bahwa itu tidak lain adalah refleksi dari ketidaknyamanan batin. Apa yang membedakan orang cerdas dari orang biasa adalah kemampuannya untuk mengenali mekanisme ini dan tidak menjadi korbannya. Reaksi pertama yang muncul saat menghadapi kesombongan biasanya bersifat emosional. Kita merasa tersinggung, marah, atau ingin membuktikan bahwa kita lebih baik. Inilah yang diinginkan oleh orang sombong. Menciptakan persaingan, menonjolkan diri, dan mendapatkan perhatian. Namun, mereka yang benar-benar memahami dinamika psikologis dari sikap ini tahu bahwa merespon secara impulsif justru akan merugikan diri sendiri. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa tidak semua kesombongan terlihat dengan cara yang sama. Beberapa orang sombong bersikap belak-belakan, menunjukkan superioritas mereka dengan kata-kata kasar dan sikap otoriter. Yang lain lebih halus, membuat orang lain merasa tidak cukup baik melalui nada bicara yang merendahkan atau tatapan penuh superioritas. Apapun bentuknya, prinsipnya tetap sama. Itu adalah upaya untuk mendominasi percakapan atau hubungan. Salah satu hal pertama yang harus dilakukan agar tidak terjebak dalam perangkap kesombongan adalah mengembangkan kesadaran emosional. Ini berarti mampu mengenali emosi kita saat muncul dan mengelolanya dengan bijak. Jika seseorang yang sombong melontarkan komentar pedas, naluri pertama kita mungkin ingin membalas dengan sarkasme atau mencoba mempermalukan mereka. Namun, respon seperti "Nen" hanya memperpanjang permainan dan membawa kita tepat ke dalam perangkap yang mereka buat. Sebaliknya, orang yang cerdas menyadari bahwa dinamika ini tidak ada gunanya dan memilih untuk tetap mengendalikan diri. Aspek penting lainnya adalah kemampuan untuk tidak mengambil kesombongan secara pribadi. Ketika seseorang bertindak dengan angkuh atau merendahkan orang lain, itu adalah refleksi dari apa yang mereka rasakan tentang diri mereka sendiri. Itu bukan serangan nyata terhadap kita, melainkan manifestasi dari kebutuhan mereka untuk merasa lebih unggul. Konsep ini sulit diterima pada awalnya, karena ego kita membuat kita percaya bahwa segala sesuatu berpusat pada diri kita. Tetapi kenyataannya adalah bahwa perilaku orang lain lebih banyak berbicara tentang mereka daripada tentang kita. Jika kita belajar untuk tidak terlalu memikirkan kata-kata atau sikap sombong orang lain, kita sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan orang. Strategi efektif untuk menghadapi kesombongan tanpa terlibat secara emosional adalah mengamatinya dengan sikap objektif. Ketika kita menyadari bahwa kesombongan hanyalah gejala dari ketidakamanan atau kebutuhan yang berlebihan akan pengakuan,
kita dapat mengubah cara pandang kita. Alih-alih merasa kesal atau tersinggung, kita bisa mengembangkan rasa ingin tahu secara psikologis. Mengapa orang ini merasa perlu bertindak seperti ini? Apa yang sedang mereka coba kompensasi? Perspektif ini mengubah interaksi karena mengalihkan fokus dari reaksi emosional ke pemahaman yang lebih dalam. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa dalam beberapa situasi, kesombongan bisa menjadi strategi bertahan hidup. Beberapa orang mengembangkan sikap ini karena pengalaman hidup yang sulit, di mana mereka harus terus-menerus membuktikan nilai mereka agar diterima atau dihormati. Ini tidak membenarkan perilaku mereka, tetapi membantu kita memahami tanpa terbawa emosi. Orang yang sombong tidak selalu menyadari sikap mereka, dan seringkali melakukannya sebagai kebiasaan otomatis. Kesombongan adalah sesuatu yang pasti kita temui cepat atau lambat, tetapi cara kita merespons dapat membuat perbedaan besar. Bagaimana cara Anda menghadapi orang-orang sombong dalam hidup Anda? Bagikan pemikiran Anda di komentar, kami akan senang membaca pengalaman dan sudut pandang Anda. Sekarang, mari kita jelajahi bersama bagaimana orang cerdas menghadapi situasi ini. Kesombongan adalah topeng, sebuah perisai yang dikenakan oleh beberapa orang untuk menyembunyikan ketidakamanan yang mendalam atau untuk menegaskan rasa superioritas mereka atas orang lain. Memahami akar dari perilaku ini adalah langkah pertama untuk tidak terseret ke dalam dinamika yang merusak. Seringkali, orang yang sombong sebenarnya bukanlah individu yang benar-benar kuat, tetapi seseorang yang terus-menerus perlu menegaskan nilainya sendiri, seringkali dengan merendahkan orang lain. Ketika bertemu dengan orang yang sombong, reaksi yang paling umum adalah merasa tersinggung, kesal, atau bahkan ingin membalas dengan nada yang sama. Namun, orang yang benar-benar cerdas tahu bahwa bereaksi secara impulsif adalah persis apa yang diinginkan oleh orang sombong. Mereka ingin memancing emosi, membuktikan dominasi mereka, dan mendapatkan perhatian. Kesombongan adalah mekanisme pertahanan, strategi yang diadopsi oleh beberapa orang untuk menghindari menghadapi kelemahan mereka sendiri. Mereka yang tampak sangat percaya diri, seringkali sebenarnya menyembunyikan kerentanan batin. Bisa jadi mereka adalah seseorang yang jauh di lubuk hati, takut tidak cukup baik, dan untuk menyamarkan ketakutan ini, mereka membangun tembok keangkuhan dan superioritas. Orang semacam ini selalu membutuhkan pengakuan, dan takut akan penilaian orang lain, meskipun mereka tidak akan pernah mengakuinya. Jika kita menganalisis kesombongan dengan sikap yang lebih objektif, kita dapat menyadari bahwa itu sebenarnya hanya refleksi dari ketidaknyamanan batin seseorang. Yang membedakan orang cerdas dari kebanyakan orang adalah kemampuan untuk mengenali mekanisme ini dan tidak terjebak dalam permainan tersebut. Reaksi pertama yang sering muncul ketika menghadapi kesombongan adalah emosional. Kita merasa tersakiti, kesal, atau ingin membuktikan bahwa kita lebih baik. Ini adalah hal yang diinginkan oleh orang sombong, menciptakan kompetisi, menegaskan keunggulan, dan menarik perhatian. Tetapi mereka yang benar-benar memahami dinamika psikologis di balik sikap ini, tahu bahwa merespons secara impulsif justru merugikan diri sendiri. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa tidak semua kesombongan muncul dengan cara yang sama. Beberapa orang menunjukkan kesombongannya secara terang-terangan, dengan kata-kata yang meremehkan dan sikap otoriter. Sementara itu, yang lain menunjukkan kesombongan dengan cara yang lebih halus, seperti dengan nada suara yang merendahkan atau tatapan penuh superioritas. Apapun bentuknya, prinsipnya tetap sama. Ini adalah upaya untuk mendominasi percakapan atau hubungan sosial. Salah satu hal pertama yang harus dilakukan agar tidak terjebak dalam perangkap kesombongan adalah mengembangkan kesadaran emosional. Ini berarti mampu mengenali emosi kita sendiri saat mereka muncul dan mengelolanya dengan cara yang cerdas. Jika seseorang yang sombong membuat komentar yang menyakitkan, dorongan pertama kita mungkin ingin membalas dengan sarkasme atau mempermalukannya kembali. Namun jenis respons ini hanya memperpanjang permainan dan membawa kita ke dalam jebakan yang mereka ciptakan. Sebaliknya, orang yang cerdas menyadari bahwa reaksi semacam itu tidak berguna dan memilih untuk tetap mengendalikan diri. Strategi lain yang efektif adalah tidak menganggap kesombongan sebagai sesuatu yang pribadi.
Ketika seseorang bertindak dengan kesombongan atau meremehkan orang lain, itu lebih mencerminkan dirinya sendiri daripada mencerminkan kita. Bukan serangan langsung kepada kita, tetapi ekspresi dari kebutuhan mereka untuk merasa superior. Memahami, hal ini bisa sulit pada awalnya karena ego kita cenderung membuat kita merasa bahwa semua hal berkaitan dengan kita. Tetapi kenyataannya adalah bahwa perilaku seseorang lebih banyak berbicara tentang mereka daripada tentang kita. Jika kita belajar untuk tidak mengambil hati kata-kata atau sikap sombong, kita sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan orang. Pendekatan lain yang sangat efektif adalah mengamati kesombongan dengan sikap netral. Ketika kita menyadari bahwa kesombongan hanya merupakan gejala dari ketidakamanan atau kebutuhan berlebihan akan validasi, kita bisa mengubah perspektif kita. Daripada merasa tersinggung atau marah, kita bisa mengembangkan rasa ingin tahu psikologis. Mengapa orang ini merasa perlu untuk bertindak seperti ini? Apa yang sebenarnya mereka coba kompensasi? Pendekatan ini mengubah cara kita berinteraksi, karena mengalihkan fokus dari reaksi emosional ke pemahaman yang lebih dalam. Kita juga perlu memahami bahwa dalam beberapa kasus, kesombongan adalah strategi bertahan hidup. Beberapa orang mengembangkan sikap ini karena pengalaman hidup yang sulit, di mana mereka harus terus-menerus membuktikan nilai mereka untuk diterima atau dihormati. Ini tidak membenarkan perilaku mereka, tetapi membantu kita untuk tidak terlalu terbawa emosi. Salah satu elemen paling penting untuk menghadapi kesombongan adalah kekuatan dari rasa percaya diri yang sejati. Semakin kita yakin dengan diri sendiri, semakin kecil kemungkinan kita terpengaruh oleh kesombongan orang lain. Orang yang sombong seringkali mencoba menggoyahkan mereka yang mereka anggap tidak yakin dengan diri mereka sendiri. Tetapi jika kita menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang tulus, mereka akan kehilangan minat. Kesombongan bergantung pada respons emosional. Jika kita tidak memberikan bahan bakar yang mereka cari, mereka akan kehilangan kendali atas situasi. Penting juga untuk menghindari jebakan, mencoba mengoreksi atau mendidik orang yang sombong. Kita mungkin berpikir bahwa dengan kata-kata yang tepat, kita bisa membuat mereka menyadari kesalahan mereka. Namun kenyataannya, orang yang benar-benar sombong jarang mau mendengarkan kritik atau saran. Bahkan, semakin kita mencoba menunjukkan kesalahan mereka, semakin mereka akan mempertahankan pandangan mereka. Orang-orang cerdas tahu bahwa cara terbaik untuk mempengaruhi seseorang bukanlah dengan kata-kata, tetapi dengan contoh. Jika kita mempertahankan sikap tenang, menunjukkan kepercayaan diri tanpa kesombongan, dan menghindari reaksi berlebihan, kita menciptakan efek yang jauh lebih kuat daripada upaya untuk mengoreksi secara langsung. Akhirnya, penting untuk mengenali bahwa dalam beberapa situasi, solusi terbaik adalah menjauh. Tidak semua pertempuran layak untuk diperjuangkan, dan tidak semua orang layak mendapatkan perhatian kita. Jika kita terus-menerus berurusan dengan seseorang yang menggunakan kesombongan sebagai alat untuk memanipulasi atau merendahkan orang lain, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar ingin mempertahankan hubungan tersebut? Pada akhirnya, memahami kesombongan berarti mengenali akarnya, menghindari permainan provokasi, dan tetap mengendalikan emosi kita. Ini juga berarti mengembangkan rasa percaya diri yang sejati, tidak mengambil hal-hal secara pribadi, dan tahu kapan waktunya untuk mundur. Mereka yang berhasil melakukan semua ini tidak hanya menghindari dampak negatif dari kesombongan orang lain, tetapi juga mengembangkan kebijaksanaan yang membuat mereka kebal terhadap segala bentuk manipulasi. Satu aspek menarik adalah bahwa ketika kita merespons dengan tenang dan mengamati, kita juga memiliki peluang untuk memengaruhi sikap orang lain. Jika seorang yang arogan melihat bahwa perilakunya tidak memicu reaksi apapun, dan, sebaliknya, menerima tanggapan yang tenang dan rasional, secara tidak sadar dia mungkin akan mengurangi sikapnya. Ini tidak selalu terjadi, tetapi merupakan kemungkinan yang nyata. Orang cerdas tahu bahwa terkadang cara terbaik untuk menangani perilaku arogan bukanlah dengan melawannya secara langsung, tetapi dengan menunjukkan kepercayaan diri dan ketenangan sedemikian rupa sehingga sikap arogan menjadi tidak relevan. Ketenangan dan pengamatan juga memungkinkan kita memilih momen yang tepat untuk berbicara. Tidak semua situasi memerlukan tanggapan segera. Terkadang, membiarkan orang yang arogan berbicara tanpa menyela dan hanya merespons saat benar-benar diperlukan adalah strategi yang paling efektif.
Ini menciptakan efek kontrol dalam percakapan, karena siapa yang berbicara lebih sedikit dan lebih banyak mendengarkan seringkali memberikan kesan otoritas dan kepercayaan diri yang lebih besar. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa dalam beberapa kasus, sikap arogan tidak ditujukan kepada kita secara pribadi, melainkan hanya cara orang tersebut berinteraksi dengan dunia. Beberapa orang telah mengembangkan kebiasaan bersikap arogan dan menggunakannya secara otomatis, tanpa menyadari dampaknya terhadap orang lain. Jika kita memahami hal ini, kita dapat menghindari keterlibatan emosional dan merespons dengan sikap yang lebih terpisah, melihat arogansi apa adanya. Cara komunikasi yang disfungsional yang tidak ada hubungannya dengan nilai pribadi kita. Terakhir, penting untuk diingat bahwa tujuan utama bukanlah mengalahkan orang yang arogan, tetapi melindungi keseimbangan batin kita sendiri. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun atau mencoba mengubah sikap seseorang yang tidak mau mendengarkan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk tetap tenang, tanpa terseret ke dalam perdebatan yang tidak berguna atau permainan kekuasaan yang tidak membawa manfaat apapun. Merespons dengan ketenangan dan pengamatan. Bukan berarti menjadi pasif, tetapi secara sadar memilih untuk tidak membuang energi pada pertempuran yang tidak layak diperjuangkan. Ini berarti memiliki kendali atas pikiran dan emosi kita sendiri, serta menggunakan kecerdasan untuk menangani situasi dengan kebijaksanaan. Ketika kita mengembangkan keterampilan ini, arogansi orang lain menjadi tidak relevan karena kita berhenti memberinya kekuatan untuk mempengaruhi suasana hati kita. Ini adalah rahasia orang-orang cerdas. Mereka tidak bereaksi dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran. Dengan cara ini, mereka sepenuhnya membebaskan diri dari pengaruh negatif arogansi. Diam adalah salah satu senjata paling ampuh yang bisa digunakan melawan arogansi. Ini adalah respons yang tampak sederhana tetapi sangat efektif karena mengacaukan mereka yang mencoba mendapatkan reaksi emosional. Orang yang arogan bergantung pada perhatian orang lain. Mereka ingin menunjukkan superioritas mereka, memaksakan pendapat mereka, dan mendapatkan pengakuan atas nilai mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan reaksi yang mereka harapkan, mereka menjadi bingung. Diam adalah bentuk komunikasi yang halus tetapi kuat, yang mengirimkan pesan yang jelas. Aku tidak terlibat dalam permainanmu. Tidak menanggapi provokasi bukanlah tanda kelemahan, tetapi kendali diri. Itu berarti kita tidak wajib ikut serta dalam setiap diskusi atau membela sudut pandang kita di hadapan orang yang tidak mau mendengarkan. Diam bukanlah kekosongan, tetapi penuh makna. Ini adalah pilihan sadar yang menunjukkan kepercayaan diri dan kemandirian mental. Ketika kita tetap diam di hadapan perilaku arogan, kita menjalankan pengaruh yang halus, tetapi mendalam, karena kita mengambil kembali kekuatan yang coba dikendalikan orang lain atas emosi kita. Strategi ketidakpedulian adalah langkah selanjutnya. Tidak hanya memilih untuk tidak bereaksi, tetapi juga dengan jelas menunjukkan bahwa arogansi orang lain tidak berdampak apapun pada kita. Ketidakpedulian sulit diterima oleh mereka yang mencari perhatian dan pengakuan. Jika orang yang arogan menyadari bahwa sikapnya tidak memicu emosi, apapun, dia mungkin akan merasa frustrasi karena strateginya tidak berhasil. Ini adalah poin penting. Ketika seseorang menyadari bahwa perilakunya tidak berdampak, seringkali mereka akhirnya mengurangi atau mengubahnya. Ketidakpedulian strategis bukan berarti mengabaikan orang tersebut sepenuhnya, tetapi tidak membiarkan kata-kata atau tindakannya mempengaruhi emosi kita. Ini adalah sikap yang membutuhkan disiplin karena naluri alami kita adalah merespons, membela diri, atau membuktikan bahwa kita benar. Namun, setiap kali kita bereaksi terhadap provokasi, kita memberikan kekuatan kepada orang lain. Ketidakpedulian adalah cara untuk mengambil kembali kekuatan itu, mempertahankan kendali atas situasi dan emosi kita sendiri. Orang yang arogan seringkali menggunakan sarkasme, nada meremehkan, atau ejekan untuk mendapatkan reaksi. Jika kita merespons dengan agresivitas yang sama, kita hanya memperburuk konflik dan masuk ke dalam dinamika yang tidak mengarah pada hasil yang positif. Namun, jika kita tetap tenang dan mengadopsi sikap ketidakpedulian, arogansi kehilangan efeknya. Ini bisa dilakukan dalam berbagai cara.
Kadang cukup dengan tidak merespons. Di lain waktu kita bisa memilih untuk mengganti topik tanpa memberi bobot pada provokasi. Contoh praktis. Jika seseorang yang arogan membuat komentar tajam tentang pilihan atau pendapat kita, reaksi alami mungkin adalah menjelaskan diri kita atau membela diri. Tapi, mengapa harus melakukannya? Jika kritik datang dari seseorang yang tidak menghargai sudut pandang kita, tidak ada gunanya memberikan penjelasan. Respons yang efektif bisa berupa senyuman ringan atau anggukan kecil, tanda bahwa komentar itu tidak berdampak pada kita. Ini mengirimkan pesan yang jelas. Kata-katamu tidak mempengaruhiku. Terkadang diam adalah jawaban terbaik karena meninggalkan orang lain dalam posisi yang tidak pasti. Jika orang yang arogan mengharapkan reaksi dan tidak mendapatkannya, mereka akan bertanya-tanya apakah provokasi mereka diabaikan, disalahpahami, atau dianggap tidak relevan. Ini menciptakan perasaan frustrasi karena tujuan mereka adalah mendapatkan perhatian, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Ini adalah bentuk kontrol yang halus tetapi efektif. Alih-alih kita yang bereaksi terhadap mereka, merekalah yang harus menghadapi ketiadaan respons kita. Kekuatan dari keheningan dan ketidakpedulian juga terletak pada kemampuannya untuk menjaga energi mental dan emosional. Setiap kali kita terlibat dalam perdebatan yang tidak berguna, kita menghabiskan waktu dan emosi untuk sesuatu yang tidak membawa manfaat. Orang yang cerdas tahu bahwa tidak ada gunanya membuang energi untuk mencoba mengubah seseorang yang tidak ingin berubah, atau untuk berusaha mendapatkan pembenaran dari mereka yang lebih tertarik memaksakan pendapatnya daripada mendengarkan. Menjaga keheningan dalam situasi tertentu adalah cara untuk melindungi ketenangan batin dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam beberapa kasus, keheningan dapat digunakan sebagai strategi dalam komunikasi. Jika seseorang yang arogan terbiasa menyela, berbicara di atas orang lain, atau mendominasi percakapan, keheningan dapat menjadi alat untuk mengambil kembali kendali. Menunggu beberapa detik sebelum menjawab, mempertahankan ekspresi netral, dan berbicara dengan nada tenang dan terukur adalah cara untuk mengurangi dampak arogansi dan mengembalikan percakapan ke tingkat interaksi yang lebih seimbang. Keheningan juga bisa menjadi bentuk kepemimpinan. Orang yang paling dihormati bukanlah mereka yang paling banyak bicara, tetapi mereka yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kemampuan untuk tetap tidak tergoyahkan di hadapan provokasi dan sikap arogan menunjukkan kekuatan batin yang tidak perlu dipamerkan. Ini menciptakan efek otoritas. Mereka yang mampu menguasai keheningan memancarkan rasa kendali dan kepercayaan diri yang dapat dirasakan tanpa kata-kata. Strategi lain yang berkaitan dengan keheningan adalah penggunaan yada. Jika kita harus berinteraksi dengan seseorang yang arogan, salah satu teknik paling efektif adalah berhenti sejenak sebelum menjawab. Ini tidak hanya menunjukkan ketenangan dan pemikiran yang matang, tetapi seringkali membuat lawan bicara merasa tidak nyaman karena mereka mengharapkan reaksi instan. Jeda menciptakan rasa ketidakpastian pada orang lain dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak memegang kendali atas percakapan. Ketidakpedulian strategis juga dapat diterapkan dalam jangka panjang. Jika kita sering berhadapan dengan orang yang arogan, strategi terbaik mungkin adalah secara bertahap mengurangi waktu dan energi yang kita curahkan untuk interaksi tersebut. Ini tidak selalu berarti memutus hubungan secara tiba-tiba, tetapi lebih pada mengalihkan perhatian ke orang-orang dan situasi yang lebih membangun. Dengan cara ini, tanpa konflik atau konfrontasi, kita mengurangi pengaruh arogansi dalam kehidupan kita. Kekuatan sejati dari keheningan dan ketidakpedulian strategis adalah bahwa keduanya memungkinkan kita untuk mengendalikan reaksi kita sendiri. Arogansi hanya efektif jika menemukan lahan subur dalam emosi orang lain. Jika kita memilih untuk tidak memberikan perhatian pada provokasi tertentu, kita secara otomatis mencabut kekuatan orang arogan. Ini adalah bentuk kebebasan batin, karena kita tidak lagi dikendalikan oleh perilaku orang lain. Pada akhirnya, cara kita merespons arogansi banyak berbicara tentang kedewasaan dan kecerdasan emosional kita. Mereka yang dapat tetap tenang, menggunakan keheningan secara strategis, dan tidak terseret dalam perdebatan yang tidak perlu menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Keheningan bukan hanya ketiadaan kata-kata,
tetapi juga kehadiran kendali, kekuatan, dan kebijaksanaan. Meskipun arogansi seringkali menjengkelkan dan terkadang membuat frustrasi, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, jika kita belajar melihatnya dari perspektif yang tepat. Setiap pertemuan dengan orang yang arogan dapat mengajarkan kita sesuatu tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, dan tentang bagaimana mengelola dinamika hubungan dengan cara yang lebih matang dan efektif. Kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan adalah melihat diri kita sebagai korban dari arogansi orang lain, bereaksi dengan kemarahan, frustrasi, atau kebencian. Sebaliknya, kita bisa menggunakan situasi seperti ini untuk memperkuat kecerdasan emosional, kesabaran, dan disiplin diri kita. Salah satu pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari menghadapi orang yang arogan adalah memahami apa yang sebenarnya mengganggu kita. Seringkali, ketika kita merasa terganggu oleh perilaku orang lain, bukan hanya karena apa yang mereka lakukan, tetapi juga karena bagaimana hal itu membuat kita merasa. Arogansi, khususnya, dapat melukai harga diri kita, membuat kita merasa diremehkan, atau membangkitkan keinginan untuk membuktikan nilai kita. Namun, jika kita menganalisis reaksi kita dengan cermat, kita bisa bertanya pada diri sendiri, mengapa saya merasa seperti ini? Apakah saya benar-benar perlu membuktikan sesuatu? Apakah orang ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menentukan nilai saya? Belajar menghadapi arogansi juga berarti mengembangkan ketahanan emosional yang lebih besar. Orang yang arogan seringkali menggunakan sikap mereka untuk menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi dan membuat orang lain merasa lebih rendah. Jika kita membiarkan diri kita terpengaruh oleh permainan ini, kita kehilangan keseimbangan batin kita. Namun, jika kita dapat tetap tenang dan melihat arogansi sebagaimana adanya, sebuah ekspresi ketidakamanan atau kebutuhan untuk mengendalikan, kita bisa menghindari jatuh ke dalam perangkap reaksi impulsif. Pelajaran besar lainnya adalah tentang empati. Meskipun tampaknya sulit untuk merasakan empati terhadap orang yang arogan, penting untuk diingat bahwa arogansi seringkali berasal dari ketakutan yang mendalam, ketidakamanan, dan kebutuhan akan pengakuan. Orang yang benar-benar percaya diri tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa mereka lebih unggul dari orang lain. Ketika kita memahami hal ini, kita dapat melihat orang yang arogan dengan lebih sedikit kebencian dan lebih banyak belas kasihan. Ini bukan berarti membenarkan perilaku mereka, tetapi hanya tidak membiarkan diri kita terseret secara emosional oleh provokasi mereka. Keangkuhan juga mengajarkan kita untuk lebih selektif dalam memilih pertempuran kita. Tidak semua hal pantas mendapatkan perhatian atau energi kita. Ketika kita belajar untuk mengabaikan provokasi yang tidak perlu dan hanya merespons ketika benar-benar diperlukan, kita mengembangkan kendali diri yang lebih besar. Orang cerdas tidak terjebak dalam perdebatan, sia-sia atau kompetisi yang tidak berarti, tetapi tahu kapan harus berbicara dan kapan lebih baik diam. Ini memungkinkan kita untuk menghemat energi bagi hal-hal yang benar-benar penting. Aspek penting lainnya adalah refleksi diri. Saat kita bertemu dengan orang yang angkuh, kita bisa bertanya pada diri sendiri. Apakah aku pernah bersikap arogan juga? Apakah aku pernah menunjukkan sikap serupa di masa lalu? Terkadang, mengenali keangkuhan pada orang lain membantu kita melihat jejak sikap yang sama dalam diri kita. Tidak ada yang sempurna, dan dalam beberapa momen kehidupan, kita semua mungkin pernah merasa lebih unggul dari orang lain. Mengamati keangkuhan orang lain bisa menjadi cermin untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan sadar diri. Latihan yang berguna adalah mengubah pertemuan dengan orang yang arogan menjadi praktik pertumbuhan pribadi. Misalnya, kita bisa melihat situasi tersebut sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran. Alih-alih merasa kesal, kita bisa menarik napas dalam-dalam dan mengamati situasi dengan sikap tenang, tanpa terpengaruh secara emosional. Kita juga bisa menggunakannya untuk melatih kemampuan komunikasi yang tenang dan tegas, tanpa terseret dalam permainan kompetisi. Cara lain untuk mengubah keangkuhan menjadi pelajaran adalah dengan fokus pada reaksi kita sendiri. Kita bisa belajar merespons dengan humor, tanpa sarkasme atau agresivitas, tetapi dengan sikap ringan. Humor bisa menjadi senjata ampuh untuk melucuti keangkuhan.
Jawaban yang cerdas dan santai dapat membalikan keadaan dan menunjukkan bahwa sikap arogan orang lain tidak memengaruhi kita. Selain itu, ketika kita merespons dengan tenang, kita menunjukkan rasa percaya diri tanpa harus terlibat dalam konflik. Menghadapi keangkuhan juga mengajarkan kita untuk menetapkan batasan yang jelas. Jika seseorang berusaha meremehkan atau mendominasi kita bisa belajar untuk merespons dengan tegas dan jelas, tanpa perlu meninggikan suara atau menjadi agresif. Mengatakan, "Saya tidak setuju," atau "Saya tidak melihat manfaat dalam percakapan ini," adalah tanda kedewasaan dan kepercayaan diri. Batasan ini membantu kita melindungi diri dari pengaruh negatif dan menjaga keseimbangan batin. Kita juga bisa melihat keangkuhan sebagai kesempatan untuk memperkuat keaslian diri kita. Orang yang angkuh sering mencoba mendominasi karena mereka ingin dikagumi atau ditakuti. Namun, ketika kita tetap setia pada diri sendiri dan tidak terpengaruh oleh sikap seperti itu, kita memperkuat keaslian kita. Menjadi autentik berarti tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, tetapi bertindak sesuai dengan nilai dan keyakinan kita sendiri. Keangkuhan bahkan bisa mengajarkan kita bagaimana menjadi pemimpin yang lebih baik. Pemimpin sejati tidak perlu menindas orang lain, tetapi menginspirasi melalui contoh dan kemampuan mendengarkan. Dengan mengamati orang yang arogan, kita bisa memahami apa yang tidak ingin kita lakukan, dan mengembangkan gaya komunikasi yang lebih seimbang dan penuh rasa hormat. Mereka yang mampu memimpin tanpa harus mengedepankan ego, menunjukkan kekuatan batin yang jauh lebih besar daripada mereka yang mencoba mendominasi dengan keangkuhan. Akhirnya, kita bisa menggunakan keangkuhan sebagai dorongan untuk bekerja pada pertumbuhan diri. Setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup bisa dilihat sebagai hambatan atau sebagai peluang untuk berkembang. Jika kita dapat mengubah tantangan menjadi pelajaran, kita bertumbuh sebagai individu dan mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Orang yang angkuh akan selalu ada, tetapi kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Kita bisa terbawa dalam permainan mereka, atau kita bisa menggunakannya sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Kita bisa bereaksi dengan kemarahan, atau kita bisa mengubah pengalaman itu menjadi kesempatan untuk berkembang. Pilihan ada di tangan kita. Ketika kita berhenti melihat keangkuhan sebagai masalah dan mulai menganggapnya sebagai pelajaran, perspektif kita berubah. Kita tidak lagi menjadi korban situasi, tetapi menjadi penguasa atas reaksi kita sendiri. Dengan cara ini, kita tidak hanya belajar menghadapi orang-orang sulit dengan lebih baik, tetapi juga mengembangkan kekuatan batin yang membantu kita dalam setiap aspek kehidupan. Keangkuhan mungkin mengganggu, tetapi jika kita mampu melihatnya dengan cara yang berbeda, ia bisa menjadi guru yang diam, mengajarkan kita untuk menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih sadar.